Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, pesawat tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara tergelincir di runway 13 sisi barat Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rekaman video amatir warga memperlihatkan kondisi pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara, Lanut Sultan Hasanuddin, diduga mengalami off-run atau keluar dari jalur dengan kondisi pesawat gagal berhenti dan meluncur keluar ujung landasan pacu. Insiden ini terjadi pada Senin pagi, pemirsa, di landasan pacu sisi barat runway 13 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari video yang beredar terlihat pesawat tempur ini dalam posisi menukik di ujung landasan. Operasional bandara dan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin terpantau normal dengan menggunakan landasan pacu sisi utara selatan atau runway 03 dan 21. Dan hingga saat ini belum diketahui adanya korban serta detail kerusakan pesawat dan juga penyebab insiden yang menimpa pesawat. Benar terjadi telah kejadian sesuai video viral tersebut dan saat ini sedang penanganan. Kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Kami menggunakan runway 0321 atau runway sisi utara dan selatan. Ya, geger curhatan di media sosial seorang calon mahasiswi Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan mengundurkan diri gara-gara diminta melepas jilbab. Kementerian Pertahanan membantah kabar tersebut. Pengakuan seorang calon mahasiswi Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan di media sosial membuat geger warganet. Calon mahasiswi bernama Asma Wahfa Ahdina mengaku memilih mengundurkan diri 15 jam setelah dinyatakan lolos seleksi Fakultas Kedokteran Militer 2026. Asma Wahfa memilih mundur karena diminta melepas jilbab jika diterima sebagai mahasiswa. Dalam unggahannya, permintaan itu disampaikan secara lisan oleh pengawas dari pihak kampus saat apel dan pengarahan calon mahasiswa baru. Curhatan Asma Wahfa Ahdina pun menuai kecaman dari warganet, Ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, hingga DPR. Aturan larangan jilbab dinilai mengekang kebebasan beragama dan tidak seharusnya diterapkan di lembaga pendidikan. Usai ramai menuai kecaman, Kemenhan merilis pernyataan. Melalui Instagram Unhan RI, Kemhan menegaskan tidak ada larangan penggunaan hijab bagi kadet atau mahasiswa Universitas Pertahanan. Sebagai evaluasi, Kemhan juga memberikan arahan agar ketentuan penggunaan seragam mahasiswa disesuaikan dengan mengakomodasi penggunaan hijab. Tim Liputan iNews melaporkan. Karnaval yang berlokasi di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora berlangsung ricuh. Anggota Polres Blora yang melerai malah jadi korban pemukulan hingga pingsan, pemirsa. Polisi tetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Acara Karnaval peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ricuh. Kericuhan bermula saling ejek sehingga memicu perselisihan antara warga Duku Tembang dengan Duku Randualas. Perselisihan berkembang menjadi perkelahian di tengah Karnaval. Bahkan 2 anggota kepolisian sektor Ngawen yang melerai malah jadi korban pemukulan massa. 1 diantaranya pingsan serta mengalami luka di bagian pelipis dan hidung, serta sempat dirawat di Puskesmas Rowo Bungkul, Ngawen. Tim kepolisian akan memproses kasus tersebut hingga tuntas. Polres Blora telah memeriksa sejumlah saksi dan telah menetapkan 3 tersangka atas kejadian ini. Saksi-saksi sudah kita periksa semua, 11 saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, kita sudah menetapkan 3 tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Ini akan kita lanjutkan proses tuntas dan kemudian pengembangan lebih lanjut. Untuk kondisi anggota ya? Alhamdulillah kondisi anggota dari 2 yang dipukul, 1 itu saat kejadian dibawa ke puskesmas sudah bisa pulang. Kapolres menegaskan tidak ada kata damai atas kasus dugaan pemukulan terhadap anggotanya yang sedang bertugas di lapangan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.
Tertangkap saat berduaan dalam kamar hotel dengan wanita bukan istrinya, ajudan Ketua DPR Aceh diganjar hukuman 22 kali cambuk di Banda Aceh. Ia terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam dengan berduaan dengan wanita bukan istrinya di dalam kamar hotel, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri bin Ramli atau Pale, diganjar hukuman 22 kali cambukan di Taman Bustanul Salim, Banda Aceh. Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan eksekusi ini setelah adanya putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain ajudan Ketua DPR Aceh, dalam eksekusi ini petugas juga mengeksekusi okubat cambuk pada para terpidana lainnya. Hukuman bervariasi bagi terpidana perkara zina sebanyak 100 kali cambukan, kholwat atau berduaan dengan lawan jenis 10 kali, serta ikhtilat 27 kali. Usai menjalani eksekusi cambuk, seluruh terpidana kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Sejumlah masyarakat Pati Jawa Tengah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat intimidasi dalam perjalanan menuju Jakarta. Bus yang ditumpangi dilempar batu hingga sebabkan kaca pecah. Bus rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang berjalan menuju Jakarta dari Pati dilempar batu saat di Tol Karawang. Akibat lemparan batu, serpihan kaca mengenai sejumlah penumpang hingga membuat luka ringan. Menurut AMPB, kejadian ini merupakan bentuk intimidasi bagi warga Pati yang hendak menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus 2026. Daerah Cikarang, Tol Karawang pada KM 55 di pukul 11 siang. Ada 2 oknum yang menggunakan masker, melempari kaca mobil kami, bus yang kami gunakan, sehingga sedikit mengganggu perjalanan kami hingga tiba tadi di depan gedung DPR RI. Sementara itu, sejumlah warga Pati yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati di depan para pimpinan Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, mereka mengeluhkan pemberitaan negatif terhadap warga Pati. Koordinator Forum Komunikasi Rakyat Pati, Lukman Hakim, menyebut pihaknya memiliki aspirasi yang berbeda dan memilih menyampaikannya melalui dialog dengan DPR RI dan tidak berencana menggelar aksi pada Kamis 27 Agustus 2026. Terkait rencana aksi 27 Agustus mendatang, Lukman menilai unjuk rasa merupakan bagian dari proses demokrasi setiap warga negara. Terima kasih Pak Agung dari Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait langkah penyelidik di Treskrimsus dalam penyelidikan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan kegiatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Surat yang diajukan kepada pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait langkah penyelidik di Treskrimsus dalam penyelidikan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan kegiatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Surat yang diajukan kepada pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan penundaan transaksi tersebut mengacu pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan berlaku paling lama 5 hari kerja. Ini kita luruskan ya, bahwa surat yang diajukan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010 itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi.
Permisi Bapak. Dalam penyelidikan, penyelidik juga menggunakan pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dana dan penguatan sektor keuangan sebagai salah satu dasar hukum terkait aspek penghimpunan dana dari masyarakat. Penyelidik telah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak terkait serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Sosial untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan penghimpunan, mekanisme pengumpulan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Patih, logo Bank Mandiri yang terpasang di salah satu kantornya di Jakarta dicopot. Video ini pun viral di media sosial. Video pencopotan logo raksasa Bank Mandiri di salah satu gedungnya di Jakarta viral di media sosial dan menjadi pembicaraan netizen. Hal ini dinilai mendadak karena Bank Mandiri sedang terdampak isu pemblokiran rekening milik Koordinasi Aksi Patih Supriyono alias Botok yang akan berunjuk rasa di depan gedung DPR pada 27 Agustus mendatang. Pihak Bank Mandiri sudah menyatakan permintaan maaf atas pemblokiran rekening milik Botok dan menyebut pemblokiran atas permintaan APH atau aparat penegak hukum. Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga yang ingin menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Jakarta. Pemerintah daerah akan mengizinkan asal demo berjalan berlangsung tertib, damai serta tidak melakukan anarkis atau merusak fasilitas umum. Menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Sidang lanjutan pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan membahas dua perkara sekaligus. Kuasa hukum Febri sebut proses hukum yang menjerat kliennya bertentangan dengan 40 peraturan. Sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dua perkara dalam agenda. Perkara nomor 135 yang menguji keabsahan penetapan tersangka dan penahanan oleh Kejaksaan Agung memasuki agenda pemeriksaan saksi ahli serta penyerahan bukti dari pihak termohon. Kejagung menghadirkan 3 ahli untuk menjelaskan sejumlah aspek hukum terkait TPPU dan hukum pidana, yakni ada dosen STH Jentera sekaligus mantan Ketua PPATK Dr. Yunus Hussein sebagai ahli perbankan dan TPPU. Lalu ada dosen Fakultas Hukum UAI, Profesor Suparji sebagai ahli pidana, serta dosen Fakultas Hukum UGM Dr. Fatahillah Akbar sebagai ahli pidana. Sementara perkara nomor 134 yang menguji keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan hingga pencekalan oleh Polri memasuki agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Kuasa hukum Febri Diansyah, menyebut proses hukum yang menjerat kliennya bertentangan dengan 40 peraturan. Pelanggaran tersebut meliput 5 aspek, yakni berkaitan dengan surat perintah penyidikan, penggeledahan, penyitaan, penetapan sebagai tersangka, dan pencekalan. Kami mengidentifikasi dan menyimpulkan, kami tuangkan dalam kesimpulan bahwa terdapat 40 bagian ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar selama proses hukum tersebut. Jadi bukan 1 atau 2 ya, tapi 40 peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, bagian pertimbangannya ataupun bagian amar putusannya. Di konstitusi ada 1 yang dilanggar, di KUHAP itu ada 23 bagian dari KUHAP yang menurut kami itu dilanggar. Kemudian ada 2 bagian di KUHP, 4 bagian di Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Kejaksaan, dan juga ada 4 putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut kami dilanggar selama proses tersebut, dan juga ada peraturan Kapolri dan peraturan Jaksa Agung. Poin yang ingin kami sampaikan adalah selain proses pra-peradilan ini perlu dilihat sebagai pelaksanaan hak dari tersangka, tapi kami melihat
dan ingin menempatkan ini jauh lebih besar dan jauh lebih penting, yaitu sebagai upaya untuk meluruskan dan... Gara-gara memasang 7 baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Joko Widodo, Wali Kota Solo Respati Adi dilaporkan ke Kejari Surakarta. Respati diduga menyalahgunakan wewenang hingga dugaan korupsi. Curiga ada penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Joko Widodo. 2 warga Solo, Budi Kuswanto dan Tri Sabto, melaporkan Wali Kota Solo Respati Adi ke Kejari Solo. Dalam laporannya, pelapor mempertanyakan baliho bergambar Jokowi yang dipasang menggunakan reklame milik Pemkot Solo. Pelapor juga mempermasalahkan sumber dana yang digunakan yang berpotensi memunculkan korupsi dan kerugian negara. Laporan tersebut adalah menanyakan sumber dana, di mana pemasangan baliho ini Bapak Wali Kota itu menggunakan dana APBD atau dana pribadi, di mana pemasangan baliho selamat ulang tahun Bapak Jokowi itu menggunakan logo pemerintah. Bapak Wali Kota juga bisa segera dipanggil oleh Kejaksaan untuk dimintai keterangan dan menjelaskan sumber dana tersebut. Menanggapi laporan terkait dirinya, Wali Kota Solo Respati Adi mengaku salah dan mempersilahkan Kejari untuk memeriksa dirinya. Iya, tentunya kami menghormati prosesnya. Kita akan mengikuti dan kita akan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kita hormati. Sementara itu, menurut Kejari Solo, penanganan perkara baliho Jokowi telah ditingkatkan dari tahap pengumpulan data dan bahan keterangan ke tahap penyelidikan. Setelah ditelaah, kemudian kita saran dari tim penelaah dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan oleh Intel dan sudah dilakukan full data full paket. Artinya kita sudah ada bahan. Setelah itu untuk memastikan apakah ada peristiwa penyimpangan atau ada dugaan tipikor atau tidak, kita sedang melakukan penyelidikan. Sebelumnya untuk merayakan ulang tahun Jokowi ke-65, 21 Juni lalu, 7 baliho bergambar Jokowi disebar di sejumlah titik di kota Solo. Belakangan terkuak titik reklame yang digunakan milik Pemkot Solo. Pelapor curiga ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi di balik 7 baliho bergambar Joko Widodo tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran Rakabuming Raka hampir mencapai 3,5 miliar rupiah. Pembuat sayembara Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 24 Agustus 2026, hadiah sayembara hampir mencapai angka 3,5 miliar rupiah. Pencapaian hadiah sayembara ijazah Gibran diunggah langsung oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana di akun sosial media. Denny Indrayana juga meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran. Yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata. Ya, karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen.
Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menolak seluruh pengaduan Bonatua Silalahi terkait dokumen legalisasi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam aduannya, Bonatua antara lain mempersoalkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi tetapi tidak mencantumkan tanggal legalisasi. Namun DKPP menyatakan persoalan tersebut tidak serta-merta membuktikan dokumen yang digunakan dalam tahapan pencalonan sebelumnya tidak sah. DKPP menilai para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman pelaku penyelenggara pemilu. Bonatua menyayangkan putusan tersebut karena bisa menimbulkan masalah kearsipan dan verifikasi dokumen di kemudian hari. Kita butuhkan fotokopi ijazah terlegalisir. Nah, ini akibat lebih panjang adalah ke depannya ya. Arsip yang tahun 2005 fotokopi ijazah terlegalisir cap basah ya 2005 dan 2010 tidak perlu lagi dicari, tidak perlu lagi diminta, tidak perlu lagi berkewajiban diserahkan ke ANRI untuk diautentikasi. Artinya lagi lebih kasarnya jong, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi di Republik ini. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifa Uzia Tiasuma dalam sidang yang digelar kemarin. Hakim menyatakan gugatan Tifa digugur demi hukum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistio Muhammad menyatakan seharusnya Dr. Tifa melakukan perlawanan atas pelimpahan kembali dakwaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertimbangan hakim ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka status Dr. Tifa sudah terdakwa, sehingga Tifa tidak lagi memiliki kedudukan hukum mengajukan pra-peradilan. Inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya ya mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan sementara itu, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk kelima kalinya. Kali ini pra-peradilan tersebut berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait permohonan ganti kerugian. Dalam pra-peradilan jilid kelima ini, Roy menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Roy mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia belum mengetahui jadwal persidangan karena perkara tersebut baru saja didaftarkan. Pra-peradilan kelima tersebut tak lepas dari hasil putusan pra-peradilan jilid 3 tentang ganti kerugian, yang mana hakim menyebut pra-peradilan tersebut tidak diterima karena tidak adanya pihak Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Rapid kelima sudah kita daftarkan. Sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya, jadwal sidangnya. Ya, itu. Rapid kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Kita ke informasi lain pemirsa, kenaikan harga komoditas daging sapi melonjak hingga Rp150.000. Naiknya harga diduga karena stok dari distributor menurun sejak 2 bulan terakhir. Harga pangan bahan protein, salah satunya daging sapi melonjak hingga Rp150.000 per kilogram sejak Idul Adha. Angka ini berada di atas harga acuan penjualan pemerintah sebesar Rp140.000. Permintaan yang tinggi sehingga membuat stok menipis diduga menjadi penyebab harga dari distributor mengalami kenaikan. Pemirsa, pantauan harga daging sapi kini merangkak naik. Dan kalau kita melihat beberapa bulan terakhir memang harga daging sapi per kilonya ini hanya kisaran 130.000. Namun angka terus mengalami fluktuatif, yakni salah satunya di Pasar Kebayoran Lama. Saat ini saya berada, saya akan mencoba mengunjungi salah satu penjual daging di sini. Selamat siang Pak Rubinto. Selamat siang Mbak. Boleh disampaikan saat ini harga daging sapi sudah mengalami kenaikan sejak kapan?
Masalah kenaikan daging sapi sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin udah naik. Terus sekarang daging yang begini, yang supernya ini, kalau waktu sebelum Idul Fitri itu 140. Kalau sekarang 150. Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga jadi 140. Konsumen biar lebih banyak, lebih mantep. Bapak, melihat daya beli masyarakat sekarang menurun begitu Pak, ini dirasakan Bapak sejak kapan? Ini menurun itu sejak habis Idul Fitri kemarin sampai sekarang turun terus. Ibarat turun gratis, habis bisa 60% itu turun gratis, pembeli nggak ada.